فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin peringatan yang sangat penting, apalagi di zaman kita ini, ikhwan, ketika banyak merebak seruan-seruan akan tetapi bukan seruan kepada Islam yang hakiki, bukan seruan kepada kebenaran yang sejati. Cuman ya kebanyakan mereka membalut katanya ya seruan Islam, padahal sebenarnya adalah seruan kepada kelompok dan hizib serta partai dan organisasi masing-masing. Sehingga perjuangan untuk organisasi, perjuangan untuk partai, perjuangan untuk jam'iyah dan seterusnya. Maka penuntut ilmu harus berhati-hati dari yang seperti ini. Nah, jangan sampai seorang memancangkan al-wala wal bara yang sempit, karena itu adalah hakikat al-hizbiyah. Baik, sekarang kita lanjutkan akhwan faedah dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dalam syarah kita di halaman 306. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala 'inda alamati ahli al-'ubudiyyah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika menjelaskan tentang tanda-tanda ahli ibadah, orang-orang yang betul-betul menegakkan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini dikutip dari kitab Madarijus Salikin beliau. Qala al-alamatu tsaniyatu qawluhu walan yunsabu ila ismin, ay lam yashtahiru bismin yu'rafuna bihi 'inda an-nasi min al-asma' allati sarat a'laman li ahli at-tariq. Tanda yang kedua yaitu perkataan pengarang bahwasanya mereka tidak dinisbahkan kepada suatu nama tertentu. Maksudnya itu mereka tidak masyhur dengan suatu penamaan yang dikenal di sisi manusia dari nama-nama yang menjadi tanda untuk tariqah-tariqah tertentu. Misalnya beri nama, oh dia ikut Rafidhah, oh dia pemahamannya Jahmiyah, dia Khawarij dan seterusnya. Ini kan penamaan-penamaan yang dikenal untuk suatu tariqah, suatu metode dalam beragama. Adapun seorang ahli ibadah yang hak, ya dia tidak dikenal dengan keikutsertaan dia pada firqah-firqah yang ada, sehingga dikenalnya sebagai muslim sunni. Wa aidan fa innahum lam yataqayyadu bi'amalin wahidin yajri 'alaihim ismuhu fa yu'rafuna bihi duna ghairihi min al-a'mal fa inna hadza afatun fil 'ubudiyyah wa hiya 'ubudiyyatun muqayyadah.
Demikian pula mereka tidaklah terikat dengan satu amalan saja yang penamaan tersebut bisa diterapkan pada mereka. Misalnya orang-orang ahli tasawuf memiliki amalan yang dikenal. Dikenal amalan ahli tasawuf. Sehingga mereka dikenal dengan amalan itu dan tidak dikenal dengan amalan-amalan yang lain. Maka sesungguhnya ini adalah penyakit dalam ubudiyah. Dan ini ubudiyah muqayyadah. Ubudiyah yang apa? Yang terbatas. Baik, perhatikan syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hadza huwa sahih. Al-ubudiyatul mutlaqah an ya'budal insanu rabbahu ala hasabi ma taqtadihi syari'ah. Ubudiyah yang mutlaqah, ubudiyah secara mutlak, yaitu seseorang beribadah kepada Rabbnya sesuai dengan tuntutan syariat. Benar atau salah yang seperti ini? Abdul Rahman. Benar, seorang harus menunaikan ubudiyah mutlaqah. Dalam beribadah jangan terikat dengan kelompok tertentu. Dalam beribadah tidak terikat dengan metode tarekat tertentu. Tapi hendaknya dia menunaikan ubudiyah mutlaqah, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan syariat. Maratan minal musallin, wa maratan minas shaimin, wa maratan minal mujahidin. Terkadang masuk dalam deretan orang yang salat, terkadang masuk deretan orang yang berpuasa, terkadang masuk dalam ahli jihad. Wa maratan minal mutasaddiqin, terkadang masuk dalam deretan orang yang bersedekah. Hasaba ma taqtadihil maslahah, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Walihada tajidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakadha haluh. La takadu tarahu sa'iman illa wajadtahu sa'iman, wala muftiran illa wajadtahu muftiran, wala qa'iman illa wajadtahu qa'iman, wala na'iman illa wajadtahu na'iman yatba'ul maslahah. Baik. Demikianlah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir engkau tidak melihatnya dalam keadaan berpuasa kecuali engkau dapati beliau puasa. Tidak engkau dapati berbuka kecuali engkau dapati beliau memang berbuka. Berdiri salat malam. Demikian pula beliau tidur, mengikuti kemaslahatan. Karena memang ad-dinu mabniun 'alal maslahah. Baik. Untuk mewujudkan kemaslahatan sebesar-besarnya dan menekan mafsadah sekecil-kecilnya. Ahyanan yatrukul asya' allati yuhibbuha min ajli maslahatin nas. Terkadang beliau meninggalkan perkara-perkara yang beliau cintai demi kemaslahatan manusia. Termasuk yang masyhur kita bahas pada hari-hari ini. Nabi meninggalkan untuk terus-menerus mengimami manusia dalam qiyamul lail di malam Ramadan. Demi apa ini? Syukran. Agar tidak diwajibkan atas umat. Berarti demi kemaslahatan umat. Karena kalau diwajibkan berat. Yang wajib saja 5 waktu, banyak sekali yang meninggalkannya. Apalagi kalau salat qiyamul lail di malam hari Ramadan diwajibkan. Akan banyak yang terjatuh dalam dosa. Nabi SAW mencintainya tidak? Ahmad mencintai qiyamul lail, mencintai. Bahkan beliau pernah minta izin kepada istrinya untuk apa? Untuk dibiarkan, pokoknya mau salat tanpa ada gangguan. Tapi beliau tinggalkan setelah mengimami manusia 3 hari. Dan manusia semakin banyak berdatangan untuk salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di malam-malam Ramadan. Dan di malam keempat masjid sudah penuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar, bukan karena membenci
amalan tersebut, tapi demi kemaslahatan manusia agar tidak diwajibkan. Khawatir diwajibkan. Makanya ketika kekhawatiran tersebut tidak ada setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihidupkanlah syiar dari syiar-syiar malam Ramadan tersebut pada masa Amirul Mukminin Umar. Qala fa iyyaka an takuna qasiran ala ibadatin muayyanatin bihaitsu la tazahzahu anha. Maka hati-hati kamu. Untuk apa? Engkau terbatas hanya pada ibadah tertentu di mana engkau tidak bergeming, tidak berpindah darinya. Walau kana ghairuha afdala minha, walaupun yang lainnya itu lebih utama darinya. Baik, misalnya apa? Dicontohkan. Tajidu mithla ba'dil ubbad yalzamul masajid. Wa ni'mal buyut masajidullah. Engkau dapati misalnya sebagian ahli ibadah, dia senantiasa berada di masjid. Dan memang sebaik-baik rumah adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yuhaddithu nafsahu yawman minal ayami an yatlubal ilma. Tapi dia tidak pernah berbicara pada diri sendiri untuk menuntut ilmu. Cuman tetapi ibadah itu tok, zikir, di masjid itu tok, tidak belajar. Ini tentunya apa? Kurang. Sisi yang lain, akhwat. Kadzalika aidan tajidu talibal ilmi ya'khudhu bil ilmi. Bagus atau tidak ini? Kau dapati penuntut ilmu mengambil ilmu, belajar ilmu, bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau itu tak, ya wa yahrisu alaihi, semangat memang belajar. Wa yudzakir wa yabhath, dia ulang-ulang, dia membahas. Cuman sayangnya dia tidak beralih ke ibadah yang lain, tidak menunaikan ibadah yang lain. Lakin la takadu tajiduhu yusalli fil lail wa la yusalli duha. Tapi hampir-hampir engkau tidak dapati dia salat malam, qiyamul lail malam, qiyamul lail malas. Alasannya aku belajar. Salat duha tidak dilakukan. Alasannya murajaah. Wala yata'abbadu bitasbihi aw at-tahlili aw at-takbir. Dia tidak beribadah dengan berzikir, bertasbih, bertahlil, takbir. Fayuhassiru nafsahu ala syai'in wahid. Sehingga dia membatasi dirinya untuk menunaikan satu perkara tok. Aku belajar tok. Ini salah. Yang seperti ini keliru, akhwat, dalam melangkah untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya dia apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajar, menyampaikan, juga mengamalkan. Wal insanul 'abid huwa alladhi tatanaqqalu bihil ibadatu hasaba ma taqtadihi al maslahah. Seorang yang ahli ibadah sejati yaitu apa? Seorang yang berpindah-pindah ibadah, bentuk ibadah yang dilakukannya sesuai dengan kemaslahatan. Wa hasaba ma yakunu akhsha'u lillahi ta'ala, dan sesuai dengan mana yang paling khusyuk, yang lebih khusyuk mana? Yang lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzalla lahu wa a'badalah, dan lebih merendahkan diri kepada Allah dan lebih kuat ibadahnya untuk Allah. Wa lihada sammaha Ibnul Qayyim rahimahullah al-ibadah al-muqayyadah wal ibadah al-mutlaqah. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim sebut ibadah jadi dua jenis, ibadah muqayyadah dan ibadah mutlaqah. Ibadah muqayyadah, ibadah yang terbatas pada satu bentuk saja. Ini yang dicela, kurang, kusur pada pelakunya. Adapun ibadah mutlaqah yaitu ibadah secara mutlak yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan tuntutan-tuntutan syariat dan kemaslahatan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amal ubudiyatul mutlaqah fala yu'rafu sahibuha bismin muayyanin min ma'ani asma'iha
fa innahu mujibun lida'iha ala ikhtilafi anwa'iha. Adapun ubudiyah yang mutlaqah, maka pelakunya tidaklah dikenal dengan nama tertentu dari makna-makna penamaan ibadah tersebut. Karena apa? Karena hal tersebut ya mengharuskan orang yang mau memanggilnya untuk apa? Untuk menyebut berbagai macam jenis yang dilakukannya. Padahal dia melakukan berbagai macam jenis ibadah. Falahu ma'a kulli ahli ubudiyatin nasibun yadribu ma'ahum bisahmin. Dia bersama dengan setiap ahli peribadatan memiliki bagian. Dia memiliki bagian, memiliki saham padanya. Fala yataqayyadu bi rasmin wala isyarah. Dia tidak terikat dengan suatu tanda dan suatu lambang, suatu isyarat, wala ismin wala bizai, tidak pula terikat dengan suatu nama. Oh, dia ikut kelompok ini, ikut organisasi ini, ikut partai ini, tidak. Wala bizai, tidak pula apa? Dia terikat dengan ciri khas tertentu. Oh, dia cirinya memakai imamah hitam untuk para jihadiyin misalnya. Pokoknya pakainya imamah hitam terus sebagai ciri khas. Atau punya jaket alma mater, ditulis di jaketnya Taib apa, kelompok apa, Taib. Ini bukan hal yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tidak memiliki zai kecuali zai Islam. Wala tariqin wad'iyyin istilahi, tidak pula memiliki metode yang dibuat-buat oleh manusia. Tariq wad'i, ya, metode yang dibuat oleh manusia secara sendirinya yang mereka bikin istilah sendiri. Bal in su'ila an syaikhihi qala ar-rasul wa an tariqihi qala al-ittiba'. Bahkan apabila dia ditanya tentang syekhnya siapa gurunya, gurunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa tariqahnya? Tariqahnya adalah ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan tariqah Naqsabandiyah atau tariqah Jarudiyah atau yang lainnya dari tariqah-tariqah Sufi maupun Rafidhah. Wa an khirqatihi qala libasut taqwa. Dan ketika ditanya tentang ciri khas pakaiannya apa? Tidak ada ciri khas pakaian tertentu, tapi yang dipakai adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan, itu yang diupayakan. Wa an madhhabihi, ketika ditanya tentang madhabnya, qala tahkimus sunnah, berhukum dengan sunnah. Sehingga siapapun itu yang mencocoki sunnah maka dia ambil sebagai jalan hidupnya. Apakah itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ataukah Imam Malik atau yang lainnya dari para ulama-ulama kaum muslimin. Karena yang diikuti adalah bukan imamnya, bukan tokohnya, kan, tapi yang diikuti adalah sunnah yang mereka sampaikan. Wa an maqsadihi wa matlabihi, dan kalau ditanya tentang maksud dan tujuannya apa, qala yuriduna wajhah, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa an ribatihi wa an khankahu, qala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Nah, dan kalau ditanya tentang ribatnya, tempat dia berjaga-jaga, tempat dia sering berada, yaitu jawabannya di rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat, ditinggikan dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Dia bertasbih di pagi dan petang, yaitu orang-orang yang tidak terlenakan dengan perdagangan, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat serta menunaikan zakat.
Mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari di mana hati-hati berbolak-balik dan demikian pula mata terbelalak. Wa an nasabihi, dan kalau ditanya tentang nisbahnya apa? Nah, nasabnya apa? Tentang nasabnya, qala abil Islam la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi. Nasabnya apa? Nisbahnya kepada Islam. Bapakku Islam. Tidak ada bapak bagiku selainnya. Ketika mereka berbangga-bangga dengan Qais atau Tamim, dengan Bani Tamim, aku Bani Tamim, atau aku Bani Abdi Qais, atau aku Bani Qais. Mereka berbangga-bangga dengan keturunan Qais atau Tamim, tapi hendaknya kita berbangga dengan Islam. Cukup Islam. Wa an ma'kalihi wa mashrabihi, kalau ditanya tentang makanan dan minuman, qala malaka walaha ma'aha hidha'uha wa siqa'uha taridul ma' wa tar'a syajar hatta talqa rabbaha. Nah, apa urusanmu dengannya? Kalau ditanya bagaimana mata pencaharianmu, dari mana kamu makan, dari mana kamu minum. Nah, jawabannya seperti jawaban Nabi ketika apa? Ketika ditanya tentang luqatah berupa unta. Unta kalau hilang terus gimana ya Rasulullah? Apa urusanmu dengannya? Dia punya kaki, punya tempat untuk apa? Menyimpan air. Taib, dia melewati air akan minum dan melewati pepohonan akan makan sampai berjumpa dengan Allah. Tidak boleh ditangkap. Kalau ada apa? Unta, nah menemukan unta, tidak ada luqatah unta. Biarkan sampai bertemu dengan pemiliknya. Adapun kita, diibaratkan juga seperti ini. Apa hubunganmu dengannya, dengan masalah makan dan minum? Kita masing-masing telah diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mencarinya. Nah, ditanggung rezekinya sampai berjumpa dengannya. Baik. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, qalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalatil ibil lamma su'ila 'anil tiqatiha. Ghadiba sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi ini, malaka walaha, dan seterusnya. Ini dikatakan oleh Nabi ketika ditanya tentang temuan unta yang hilang. Apakah boleh diambil luqatah unta? Maka Nabi marah. Apa urusanmu dengannya? Da'ha, biarkan. Ya unta biarkan. Dia bisa menjaga dirinya. Ma'aha siqauha wa hidha'uha. Bersamanya sumber minumnya. Karena unta mampu untuk menyimpan air minum di tubuhnya dalam jangka waktu yang lama. Kalau minum sekali banyak, setelah itu dia bisa bertahan lama. Makanya unta merupakan kendaraan andalan untuk menempuh perjalanan di gurun-gurun pasir. Wahidha'aha, juga punya kaki yang kuat. Taridul ma' wa tar al-ushba hatta yajidaha rabbuha. Dia melewati air minum, kemudian dia melewati rumput-rumputan makan sampai bertemu dengan pemiliknya atau sampai pemiliknya menemukannya. Ibnul Qayyim naqalaha ila hadzal ma'na al-jamil, yakni anna haula'il 'ubad alladziina tafannanu fil ibadah wa akhadhu min kulli naw'in minha binasibin law su'ilu min aina yajri 'alaika ar-rizqu min aina ya'tika ar-rizqu yujibu biha. Nah ini. Bahwasanya di sini Ibnul Qayyim mengutip kalimat tersebut, kemudian dijadikan sebagai jawaban yang sangat bagus ini. Dinukilkan di sini, yaitu bahwasanya ahli ibadah yang mutlaqah ini, yang mereka memang mengupayakan peribadatan yang sebenar-benarnya dan mengambil setiap jenis ibadah bagiannya, tatkala ditanya, kamu kalau belajar, kamu kalau beribadah, terus dari mana rezeki sampai kepadamu? Dari mana datang rezekimu? Ditanya.
Maka jawablah dengan pertanyaan seperti ini, malaka walaha. Malaka walaha, da'na yarzuqunillah. Biarkan kami, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kami. Tidak usah resik. Dan ini banyak manusia komentar, kalian kalau menuntut ilmu, nah belajar mondok, dari mana rezeki akan datang? Ini jawabannya, malaka walaha. Nah, apa hubunganmu dengan rezekiku? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Nah, lakinnahu rahimahullah ata bilafdil hadits ma'aha hidha'uha wa siqa'uha taridul ma' wa tar'ash syajar hatta talqa rabbaha wal hadits hatta yajidaha wal haditsu hatta yajidaha rabbuha. Walakin huwa yuridu bihadza anna hadzal 'abid alladhi tatanawwa'u ibadatuhu hasba ma yakunu arda lillahi azza wa jalla yaqulu hakadha hatta yalqa rabbahu azza wa jalla. Nah, sedikit diubah oleh Ibnu Al-Qayyim dari lafaz hadis untuk menyesuaikan jawaban. Jadi maksudnya, apa urusanmu dengan rezekiku? Nah, bersama masing-masing hamba sudah ditetapkan rezekinya sampai dia berjumpa dengan Allah. Itu intinya. Ini juga ikhwan, sebagai pengokoh setiap ahli ibadah, setiap penuntut ilmu secara khusus, ketika ada apa? Ada penggembosan untuk menjauh dari jalan ilmu dengan apa? Dengan syubhat masalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, selama masih ada kesempatan untuk belajar. Kenapa? Karena penghalang-penghalang banyak, dan di sana hal-hal yang kalau seseorang belum mempersiapkan ilmu semenjak sekarang, dia sulit nanti untuk mencarinya ketika telah keluar, ketika telah berumah tangga, ketika telah terjun di masyarakat. Maka antum ma'syara talabatul ilm, selama masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.